Yo Gadgeters, balik lagi di K2G. Kita kembali lagi di sebuah segmen yang sebenarnya belum ada namanya ya men ya. Ini belum ada namanya nih segmen nih. Jadi inti dari segmen K2G ini adalah kita mau ketemu dan ngobrol-ngobrol secara santai, secara rileks dengan nama-nama penting di jagat per-gadgetan, per-teknologian, per-smartphonean Indonesia. Kalau terakhir kita ngobrol sama Pak Susantonya Qualcomm, kali ini udah bersama kita Bapak. Bukan Bapak, men. Oke. Bung Andi. Oh, Bung Andi. Jangan Bapak gitu loh, jangan Om juga. Bung Andi. Dari Poco Indonesia. Welcome bro. Sebelumnya terima kasih banyak ketika kita request buat ngobrol-ngobrol bareng K2G, langsung quick responsnya dan bisa datang hari ini. Kita happy banget. Terima kasih sama-sama Bung Al, Bung Satis. Jadi kita sebagai Oh, harus gitu ya? Itu juga ya? Ini kayaknya gue curiga bro. Bung Andi ini, lo ngomong diri lo Bung Andi, lo suka bola kali dulu? Bola suka. Bungkus sama Bung Andi Darussalam kalau zaman dulu tuh, Bung Andi Darussalam. Nah, untuk ngobrol-ngobrol kali ini bro, jadi kita kan K2G punya satu komunitas ya, komunitas Telegram yang lumayan lah, udah 1.800 orang, dan kita coba melempar pertanyaan ke mereka. Nih kita mau podcastan nih, kita mau ngobrol nih sama Om Andi nih. Ini mau ada pertanyaan-pertanyaan yang dititipin nggak? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan kita kali ini gabungan dari pertanyaan kami berdua ya, plus Gadgeters, sebutan buat para subscribernya K2G. Oke, kita ready untuk menjawab semuanya, apapun. Mantap. Sebenarnya gue pakai Poco sama Al mungkin udah lama ya. Cuman mungkin kayaknya banyak orang termasuk kami yang nggak tahu Poco itu asal usulnya namanya dari mana sih? Apa dari Poco-Poco lagu Indonesia? Dan sebenarnya Poco, Poco atau gimana sih? Bisa ceritain sedikit nggak? Oke. Jadi sebenarnya yang harus dijelaskan sebenarnya kan emang Poco sekarang udah independent brand. Tapi awalnya itu adalah series dari smartphone dari Xiaomi. Nah, nama Poco itu berawal dari El Poco. El Poco yang artinya kecil. Jadi something kita memulai dari yang kecil tapi bermimpi untuk besar, gitu loh. Sama juga kalau misalnya dilihat Xiaomi. Xiaomi itu kan artinya itu beras kecil. Ya, tapi beras kecil ini bisa menghidupin semua orang, diperlukan oleh banyak orang. Nah, ini nih tujuan kita. Kita juga pengen sebenarnya kita menghadirkan produk-produk yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi hadirlah nama Poco itu. Dan sebenarnya Poco itu emang kalau misalnya dilihat PO-nya itu kan lebih ke power, CO-nya itu lebih ke core. Jadi lebih ke orang yang power seeker lah gitu loh. Oke, jadi sesuai produknya lah. Powernya itu di performance. Iya. Poco itu di Indonesia sudah hadir sejak Poco F1. Ya kan? Tahun berapa ya? 2018. Itu kita ikut ngeramein, men. Kita ikut meramaikan loh waktu itu loh. Itu biang kerok juga gitu ya. Biang juga ya. Bung Satis yang paling meramaikan pada saat itu. Bung Satis. Waktu itu sempat ada trouble ternyata firmware ya Pak ya. Iya. Sempat ada trouble ternyata firmware, dan itu sejak itulah kita juga mulai berkenalan dengan Poco gitu. Pertama kali gue ketemu Bung Andi ya terkait isu itu di event Poco. Oke. Nah, yang bikin gue penasaran, 2018 berarti sudah 4 tahun berlalu. Bagaimana Om progres Poco di Indonesia? Apakah sesuai harapan? Apakah justru melebihi ekspektasi dari head company-nya kan Xiaomi ya? Mungkin Xiaomi bilang, oke, Poco lo di Indonesia target lo 80 aja deh. Tapi ternyata sekarang 120. Apa masih ada room for improvement? Nah, kalau misalnya dilihat, Bung, apa sih targetnya si Poco? Apakah sudah mencapai? Bagaimana pencapaian Poco dari kita mulai ya 2018? Sebenarnya hadirnya Poco dulu tuh yang harus kita bahas. Hadirnya Poco Phone F1, namanya masih Poco Phone F1 itu mendengar dari user-user kita yang pengen banget untuk dapat smartphone yang anti gimmick. Jadi nggak perlu gimmick-gimmick. Jadi dari segi desain, gue mau yang biasa aja. Gue pokoknya penting performance. Kamera nggak usah, biasa aja gitu loh. Yang penting semuanya di performance. Makanya kalau misalnya dari Poco Phone F1, belakangnya itu polikarbonat. Terus desainnya juga simpel banget. Nah, tapi core-nya, performanya, kita pakai prosesor Snapdragon 845 yang pada tahun itu, di tahun 2018,
itu paling murah kalau nggak salah sekitar 7 jutaan. Nah, Pocophone F1 hadir itu dengan harga start dari 4 jutaan. Nah, setelah itu, nah ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh global itu cukup takjub, kaget dengan apresiasi Poco dengan Pocophone F1. Nah, banyak sekali orang-orang yang menantikan, kita butuh lagi dong Poco, kita butuh lagi nih. Makanya waktu itu kita juga menghadirkan Poco, nah itu namanya udah jadi Poco, kita persingkat. Jadi Poco F2 Pro. Lagi-lagi setelah karakter kita emang fokusnya di performa, tapi Poco itu selalu mendengar penggunanya, karena kita itu brand komunitas sebenarnya, men. Jadi pada saat hadir di Pocophone F1 banyak yang bilang, ini layarnya masih IPS, coba dong yang AMOLED gitu loh. Terus pakai teknologi kamera yang ini dong, yang terbaru, the latest. Kita hadirin Poco F2 Pro, pop-up AMOLED. Terus tetap kita the latest prosesor Snapdragon 865, lagi-lagi untuk di kelas flagship kita disebut flagship killer. Terus apalagi ya, kita pencapaiannya selama dari Pocophone F1 sampai sekarang yang paling jelas adalah series. Series kita sudah bukan hanya di F series, tapi ada X series, ada M series, yang terakhir ada C series. Jadi ini udah lengkap banget gitu loh. Nah, yang kedua misalnya dari kita ngobrol secara global ya. Pencapaian global yang tahun lalu aja global kita sudah bisa penjualan shipment sekitar 23 juta unit. Oke, itu global. Gimana sih di Indonesia gitu loh. Di Indonesia aja kita contoh itu, masih ingat nggak Poco X3 NFC? Itu legend. Itu legend. Ini produk sampai sekarang yang masih banyak yang nanyain ke gua DM langsung, Pak saya mau nyari Poco X3 NFC. Bro, itu udah satu kali yang lebih lah itu. Udah lebih banget gitu loh. Nah itu kita dalam beberapa menit itu bisa jual sekitar 15.000 unit. Itu X series. Gimana M seriesnya gitu loh. Kalau F udah jelas ya, kita flagship killer. X disebut flagship killer. X kita bosan sama F series, kita coba di X series. X series tadi Poco X3 NFC. Dalam beberapa menit 15.000 unit. Terus kita coba lagi nih di low end M series kita masukin. Poco M3 itu juga legend. 50.000 unit dalam waktu, sebenarnya kita nonton 5 menit. Sebenarnya kita nggak enak sama brand lain. Aslinya itu 2 menit kurang. Oh wow. 2 menit kurang. Kita nggak enak aja sama brand lain. Itu online ya? Online. For sale pertama. 50.000. Gak enak sama brand lain. Ini nyombong tapi sopan. Yang paling terakhir deh, Poco F4 GT. Poco F4 series. Itu prosesnya itu bisa dijual sekitar 9.000 unit per sales kita. Kalian tuh nggak, misalnya gini ya, kalian nih misalnya yang Gen Z atau apa sih yang baru nih, Alpha ya? Alpha yang nonton video ini, kalau kalian mau masuk ke dunia tech, coba incar posisinya Om Andi ya. Setuju gue. Lo coba posisinya Bung Andi. Kenapa? Enak banget bro, gue ngeliatnya bro. Kenapa gini? Brand lain tuh gini, ketika brand lain mau ngeluarin smartphone, dia tuh harus memikirkan, aduh ini harga segini gimana gue jualin nih? Gue harus ngasih USP apa nih? Gue harus tampilin USP apa? Aduh, gue harus naruh iklan billboard seberapa gede nih untuk bisa gue jual ini barang di harga sekian, gitu kan? Kalau lu tuh enggak bro, lu tuh enak banget. Kayaknya apa ya? Jadi bos Poco Indonesia tuh kayak tinggal duduk gitu ya, tinggal duduk, barang rilis, udah nggak usah ngapa-ngapain, langsung dibeli sama orang gitu kan? Yang jualan barangnya sendiri, iya. Yang jualan tuh barangnya sendiri dengan harganya. Udah, abis itu yang kusuk-kusuk di bawah aja di customer sendiri gitu. Customer yang akhirnya jualan buat dia. Dan yang paling enak men biasanya jarang dihujat sama netizen karena harganya itu affordable dan barangnya itu masuk kategori bagus, value deal gitu kan. Unlike memang ada beberapa brand yang mungkin harganya sama produknya kurang balance gitu kan. Iya, ini jadi bener-bener seperti apa bro? Coba lo insight dari kita dari luar ngeliat lo itu hidup lo sebagai bos Poco tuh enak banget. Iya. Tapi di dalamnya tuh kayak apa gitu loh? Oke, sebagai ya ini ya yang dipercaya untuk lead Poco ya. Benar-benar sih jawabannya. Gue kira ada jawaban diplomatis, ternyata enggak, ternyata bener. Karena gue sendiri berpikir kayak gini.
sebenarnya apa yang dibutuhkan dari tim Poco ini? Karena produknya sudah menjual gitu loh. Cuman emang harus ada yang kita lihat di sini. Benar yang dibilang Bung Al sama Bung Satis. Produknya sebenarnya sudah menjual sendiri dan produk ini sudah berbicara sendiri. Dan Poco itu sudah terbranding sendirinya di komunitas. Lu mau main gaming, lu pakai Poco. Contohnya nih, kemarin gua dapat telepon, tante gua dapat temannya dari Kalimantan. Dia minta tolong dong. Anak saya SMA nangis-nangis minta beli Poco X3 Pro. Poco X3 Pro. Itu udah lama padahal bro ya, barangnya ya? Ya udah tahun lalu. Tapi masih dijual ya? Udah habis. Udah habis. Nah, terus karena gue tahu gue mau launching Poco F4, gue bilang tahan aja dulu, tunggu di Poco F4 gitu. Tapi kenapa dia bilang dia pengen nyari ini? Karena teman-temannya satu geng itu pakai Poco semuanya untuk main game. Jadi ini udah terbentuk, udah terbranding. Nah, berarti bener yang kalian bilang sebenarnya di awal gitu. Produknya sudah menjual gitu. Tapi yang kita bawa di sini adalah brand value-nya gitu loh. Jadi value brand dari Poco ini yang menjadi pembeda. Kalau misalnya ditanya apa sih value-nya brand Poco? Kita punya 3 value. Yang pertama kita brand yang berani. Brand yang berbeda. Brand yang disruptif. Oke, next. Bro, kadang kita juga melihat ya, sebenarnya jual produk yang affordable, barangnya itu value deal, itu juga ada kekurangannya, nggak melulu dapat pujaan, nggak melulu dapat pujian gitu ya. Orang itu karena harganya saking affordable-nya, mereka itu bisa curiga gitu loh. Nyari-nyari kesalahan, wah ini kalau produk murah pasti ada salahnya, pasti ada kekurangannya, gacha gitu kan. Kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang jelek, atau ada fitur yang dikurang-kurangin gitu kan. Dari kacamata lo seperti apa sih menanggapi situasi dan kondisi yang seperti ini gitu loh? Nah, ini tuh sebenarnya banyak orang yang harus perlu diedukasi. Jadi bukan hanya di industri smartphone yang namanya produk yang cacat atau defect itu selalu ada. Bukan hanya harga, bukan karena kita extreme price atau bahkan di yang harga yang lebih mahal itu pasti selalu ada gitu loh. Contoh Poco F4. Poco F4 itu bisa sampai lebih dari hampir 100 step untuk merakit sebuah smartphone, dan itu melalui beberapa tes. Jadi intinya setiap produk yang kita shipment itu sudah melalui beberapa tes. Bahkan pada saat kita sudah packaging itu ada random test. Ada random test kalau misalnya dari satu palet itu ada sekitar 960 unit. Di random test sekitar 20 unit. Dari satu unit saja yang ada bermasalah, 960-nya itu diulang lagi dari awal. Jadi sebenarnya ini sah-sah aja. Yang paling penting adalah di industri untuk smartphone seperti ini itu ada standarnya. Dari Indonesia itu ada standarnya. Kalau misalnya standarnya melebihi 2% untuk produk gagalnya, itu produk semua harus ditarik recall gitu loh. Nah, kita selama ini tidak pernah, dan hampir semua brand-brand yang lain juga seperti itu sih gitu loh. Jadi emang kita masih sesuai standar kok, nggak pernah ada yang ini. Oke, jadi ya intinya kalau barang rusak itu ya bukan suatu hal yang aneh. Namanya produk elektronik, produk apapun yang nggak elektronik, lo beli furniture juga kadang ada defectnya gitu kan. Nah, yang penting kita dapat informasi bahwa memang QC-nya berjalan dengan benar. Kalau ada apa-apa ya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kadang-kadang gitu bro, soalnya misalnya kita lagi upload video Poco, terus ada yang ini nih layarnya begini, gue selalu rajin mengedukasi hal itu. Gue bilang, gue beli barang, gue pernah kok beli flagship harga di atas 10 juta, baru datang 2 hari rusak, pernah. Gue pernah beli, nggak usah gitu deh, iPhone aja. Dulu gue pakai iPhone, wifi-nya mati total untungnya sebelum garansi garansi habis ya. Wifi-nya tuh mati total, pernah juga kok gitu. Jadi nggak harus barang yang murah, barang apapun basically. Ya. Tapi gini, kadang-kadang karena dilihat, karena banyak pengguna, makanya banyak sekali yang merespon. Plus pengguna lo
aktif di Sosial media. sosial media, Pak. Keyboard warrior. Enggak, jadi kalau begitu ada problem, berisiknya 2 kali lipat. Kayak komunitasnya. Iya. Kalau misalnya mau dapat feedback, kita tuh ada di Poco tuh juga ada aplikasi namanya apps-nya Suggest and Feedback. Itu paling gampang. Itu lu bisa upload screenshot atau rekaman video, terus lu bisa jelaskan gitu loh. Sebisa mungkin kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia tapi yang baku. Jadi biar bisa gampang ditranslate. Ya. Ya intinya sih sebenarnya produk yang penting after sales-nya kan juga yang penting terjamin. Ada after sales juga, kita ada poin after sales kita itu ada di 150 store, 150 titik poin. Sorry, maaf, ini berbicara Poco ya? Iya, Poco. Poco only, bukan Xiaomi ya? Oh, enggak. Gabungan maksudnya? Gabungan. Okay. Jadi ada di Xiaomi dan multi brand shop juga kita ada 400 store. Dan kalau misalnya kalian sulit atau mungkin malas, kita ada layanan mail in. Jadi itu handphonenya tuh dikirim, bahkan dijemput. Gitu loh. Nah ini kan tadi sempat ngobrolin ini nih bro, yang soal tadi user lo itu sekali ada problem berisik karena memang kebanyakan memang aktif sosial medianya, ya kan? Jadi beda lah sama ada beberapa brand mungkin yang fanbase-nya mama, ya kan? Mama kalau ada problem ya paling ngomong manak ya kan? Ini gimana nih? Nah ini kan target market lo kan memang spesifik ya Gen Z, Alpha yang memang aktif di sosmed. Jadi ketika ada problem ya aktif banget di sosmed, terdengarnya lebih besar daripada mungkin problemnya gitu kan. Nah tapi di sini gue mau masuk ke poin yang cukup penting loh. Jadi lo sadar gak bahwa ini gue nggak tahu apakah ini artinya sukses atau enggak di kerjaannya Bung Andi nih. Fanboy Poco dan fanboy Xiaomi itu sekarang sudah berbeda Pak. Kalau dulu fanboy Poco adalah fanboy Xiaomi, masih ada irisannya. Ada irisan masih nyampur lah. Sekarang itu bener-bener kalau gue sebagai pengamat gue melihatnya itu bener-bener ada terpisah. Ada batasan antara fanboy Poco dan fanboy Xiaomi dan nggak sering dan nggak jarang. Ini clash Pak. Padahal gue pikir lah ini kan company-nya sama ya, kok fansnya kenapa gontok-gontok? Kayak contoh nih Pak, contoh pas kemarin Mi 12 Lite keluar sama F4. Iya kan? Itu kalau gue di video gue ngomongin Mi 12 Lite bilang mending Poco F4. Iya, gue sih tahu ya jawabannya ya. Cuman gimana menurut lo, Bang? Ya maksudnya kenapa jadi, apakah ini memang strateginya seperti ini by design atau gimana Bung Andi menanggapinya? Jadi sebenarnya target audience kita itu beda. Xiaomi 12 Lite ini kalau spesifik ke produk dan ke Poco F4 itu beda jelas. Poco F4, Poco orang ini cari performance. F4, Poco F3 sebelumnya itu udah gila banget, itu legend banget sampai sekarang juga dijual malah lebih mahal 2 juta. Setuju. Jadi nah di Poco F4 ini kelanjutannya ditambah kalau misalnya mau lebih ke konten kamera itu ada upgrade-nya. Nah di Xiaomi 12 Lite juga itu beda targetnya. Jadi sebenarnya target audiensnya itu beda. Ini dari kita. Nah tapi kalau misalnya nih sebenarnya kalian jeli untuk melihat, memang terlihat persaingan gitu loh. Tapi ada satu, sebenarnya persaingan ini tuh membatasin orang-orang ini untuk pergi dari satu brand besar, satu payung besar. Jadi nggak apa-apa di sini. Gitu. Bosnya yang ngomong. Yang penting berantem nggak apa-apa. Yang penting lo jangan cabut dari Xiaomi atau Poco ya kan. Gue suka jawabannya gitu begini. Jadi mau dia berantem kayak gimana, yang menang ya Xiaomi sama-sama gitu. Dan karena berantemnya heboh, terdengarnya kemana-mana. Jadi yang orang penasaran. Orang penasaran. Ini bener juga ya. Jadi yang pengguna brand lain mungkin jadi kayak sebenarnya apa sih ini? Yang mana sih? Jadi milih. Jadi gue coba Xiaomi 12 Lite dulu dong. Baru habis itu ke Poco F4 gitu loh. Jadi ya itu mohon maaf lagi brand lainnya. Jadi mohon maaf dulu. Emang enak jadi buat saya Poco. Iya. Tapi memang itu perlu diingat sih ya. Maksudnya memang gue selalu juga educate follower kita bahwa setiap produk itu berbicara pada market yang spesifik. Ya.
setiap produk tidak diluncurkan untuk berbicara ke semua orang. Jadi ketika itu lo merasa nggak cocok sama produk itu, berarti lo bukan target produk itu, Pak. Ada produk lain di luar sana yang lebih cocok buat lo. Dan in this case, pas kehebohan Mi 12 Lite dan Poco F4, ya in this case ya lo mungkin cocoknya ke Mi 12 Lite. Kalau lo nonton Mi 12 Lite terus gimana sih, enakan Poco nih begini, ya udah berarti lo anaknya Poco banget. Udah sesimpel itu, ya kan? Tapi ya kita semua di sini tuh gimana enjoy melihat itu gitu loh. Itu konsumsi buat kita juga dan buat teman-teman yang lainnya gitu kan. Kalau adem-adem aja kayaknya kayak nggak ada kehidupan gitu. Gue pengen nanya nih ya, ini kita sekarang ngomong melihat ke depan, ya kan? Ke depan itu mappingnya Poco itu kayak apa ya? Pertanyaan penting gue, emangnya nggak capek apa? Lo nggak capek hati bermain di segmen yang profitnya itu kalau boleh dibilang kan Xiaomi memang by design kan profitnya berdarah-darah gitu ya, tipis marginnya gitu ya. Ada brand yang awalnya tuh jual barang affordable, kemudian lama-lama udah punya nama, udah punya fanbase yang bagus, pelan-pelan mereka naik kelas gitu kan. Lupa sama jati dirinya. OnePlus contohnya gitu kan. Nah, tanggapan lo kayak apa, Go? Apakah akan kayak begitu? Jawaban dasar adalah komitmen. Oke, kalau lu bandingin tadi dengan brand yang lain, dia aja udah nggak komit, nggak mau investasi gitu loh di sini, ya kan? Terus dia nggak menghadirkan, cabut lah dari ini. Nah, untuk di Poco sebenarnya yang paling pasti adalah pada saat kita menjadi satu brand baru, kita udah jelasin value-nya. Nah, itu yang membentuk kita ada janji sebuah brand promise kita, yaitu extreme performance, extreme price. Jadi makanya kenapa kalau misalnya dilihat seri apapun kita yang hadir, F series, X series, M series, C series, itu selalu mengandalkan extreme performance dan extreme price. Extreme price itu bukan berarti murah. Beda. Poco nggak murah. Bukan murahan kali maksudnya? Enggak, bukan murahan. Bukan harga yang murah. Jadi kayak misalnya banyak orang yang berekspektasi Poco itu, jadi ini lucu nih, kadang-kadang saya lihat komen itu, Poco tuh nggak boleh harganya di atas 6 atau 7 juta. Oke, gue ngerti maksud lu sekarang. Oke. Inflasi aja dari berapa tahun belakangan inflasi kita tuh naiknya berapa persen? 4%-an. 5%-an. Dan itu mempengaruhi dong semua. Ada lagi biaya warehouse, shipment, itu pasti gitu loh. Jadi nah ini yang kadang-kadang mereka beranggapan harga itu harus selalu sama gitu. Enggak bisa itu. Apalagi kita juga ada tax gitu loh. Nah tapi dari situ pun kalau misalnya dilihat apa artinya extreme performance, extreme price. Kalau misalnya kita coba bandingin nih dari segi spek handphone Poco dengan handphone yang lain, spek yang sama, Poco masih lebih unggul dari harganya karena lebih ekstrim harganya. Kita coba bandingin dari harga yang sama, Poco selalu menang dari ekstrim performance-nya. Oke, berarti bisa gue tangkap itu memang adalah core value dari company ini ya. Ntar kalau suatu saat berubah, kita udah rekamannya di sini. Tapi, nah ini juga nih, ini menyiapkan jawaban kalau misalnya berubah. Enggak, gitu. Tapi sebenarnya gini, Poco adalah brand komunitas. Contoh yang terjadi adalah di C series. Oke. Karena banyak sekali orang yang ngomong demand ke kita, Pak saya mau Bung. Bung saya ini saya pengen beli handphone Poco, cuman saya bukan orang yang terlalu performance gitu loh. Nah itu karena kita mendengar, kita brand komunitas, kita selalu mendengar makin banyak masukan, makin banyak produk-produk yang mungkin akan lebih bervariatif ke depannya. Salah satunya adalah C series. Itu jawaban kita untuk lebih menargetkan lebih banyak audiens, lebih banyak customer. Karena sebenarnya Poco itu targetnya itu sangat niche. Satu, anak muda, anti mainstream. Pertama ini ya, gadget enthusiast, spec minded. Dia benar-benar melihat satu smartphone itu dari spek. Yang kedua, ini orang anak muda yang anti mainstream, bukan yang ini. Nah itu niche banget gitu loh. Nah tapi kita mendengar, karena kita mencoba mendengar banyak di luar target audiens yang core target audiens kita itu banyak yang pengen menggunakan Poco. Makanya kita
menyiapkan, melebarkan si series gitu loh. Ini sebenarnya ya berarti menjawab salah satu juga pertanyaan kita soal kenapa dulunya benar-benar fokus di flagship killer kan dulu kan. Sekarang sudah mulai merambah ke berbagai segmen pasar lainnya. Ya, itu karena by demand dia kan. Memberikan opsi juga, memberikan opsi. Jadi kadang gini, Bung. Banyak sekali fenomena yang dia pergi ke satu store atau ke satu mall, ke ITC gitu. Dia sudah tahu dia pengen beli brand apa nih dari rumah. Tapi tiba-tiba dia datang pulang ke rumah, di kamar baru nyadar, kok handphone ini yang gua beli ya gitu. Itu banyak banget. Gua datang ke beberapa kota roadshow, itu fenomena yang common banget. Gua kira cuma di sini gitu loh. Ternyata itu banyak gitu loh. Jadi ini kita memberikan opsi yang mungkin orang-orang yang sebutannya kena genjutsu ya. Genjutsu. Jadi yang nggak bisa disalahkan itu adalah strategi itu, dan kita juga nggak bisa menyalahkan juga orang yang terperdaya gitu loh. Jadi mungkin dia, gue cuman ada ini karena gue sudah baru beli smartphone yang lain dan dia baru sadar kalau misalnya ada Poco yang sesuai dengan keinginannya gitu loh. Makanya itu kita memberikan opsi itu. Ada F series, X series, M series, ada C series gitu. Ini sebenarnya pas nulis pertanyaan ini gue mikir-mikir nih ntar diomelin gak gue nanya kayak begini ya. Karena kita ngerasain juga gitu ya. Ini UI Pak. Ya. Udah gini Pak. Jujur aja ini gue mau jujur-jujuran aja. Hati ke hati. Gue itu suka memakai Xiaomi dan Poco. FYI salah satu dari driver gue adalah 12S Ultra. Asik. Oke, 12S Ultra. Sekalian pamer nih, Kompetitor tanda kutip. 12S Ultra. 12S Ultra, Xiaomi. Gue game kadang-kadang pakai si F4 GT. Okay. Kadang kalau mau ini pakai F4 juga ada. Nah, terus yang mau gue sedikit masukan, sedikit kritik yang memang ini sebenarnya subjektif tapi banyak orang yang punya feeling sama ya sama kita soal UI. Oke. Kalau kita memang punya pandangan bahwa UI Xiaomi itu terlalu playful for our taste. Oke. Terlalu playful for our taste. Sebenarnya nggak cuman dia yang kita bilang gitu ya, kayak misalnya Harmony OS juga. Kita merasa terlalu kartunis gitu. Bukan ada beberapa UI yang kita suka ya, kayak misalnya One UI, siapa si Oppo punya kan? ColorOS. Itu gimana Om? Apakah ada rencana Poco mendiferensiasikan diri dari secara UI dengan Xiaomi? Karena sebenarnya tell you the truth gitu ya, user Poco feeling karena gue merasa gue termasuk ya lo tahu gue lah, gue salah satu target market Poco adalah gue gitu loh. Gue merasa user Poco akan lebih appreciate ketika UI lo dipersimpel. Dipersimpel, less playful, straight to the point. Ya itu kan maksudnya itu kan adalah target market ya. Mungkin nggak Pak akan ada pemisahan antara UI Xiaomi, MIUI dengan Poco. Jadi Poco punya UI sendiri. Kalau sekarang kan cuma launcher ya, jatuhnya launcher doang yang beda. UI core-nya kan sama. Mungkin nggak Pak ke depannya ada itu Pak? Oke. Jadi sebelum gue jawab, kita bahas dulu ya tentang UI. UI yang paling favorit dari awal adalah MIUI. Sepakat atau enggak? Karena banyak sekali. MIUI hadir itu untuk menjadikan jawaban pada saat user Android yang pengen mendapatkan interface, bener kan? Ini mungkin kalian nggak tahu ya. MIUI itu Pak, pertama kali gue pakai, tahu nggak di mana Pak? Apa? Saya pakai pertama kali MIUI itu di Sony Xperia Pak. Oke. Ya, itu kan based on custom UI, custom ya UI. kan? Sebelum dia bikin HP, dia bikin UI dulu. Ya. Betul, gue pakai itu karena gue merasa bosan dengan Android ya. pada saat Ya. itu. Betul. Android pada saat itu masih sangat, kaku banget gitu loh. Jadi yang dihadirkan, bahkan Xiaomi pada saat pertama kali itu hadir tuh dari UI-nya dulu, baru smartphone. Oke. Baru smartphone. Jadi UI sudah diterima, banyak yang menggunakan, baru hadir smartphone-nya. Nah, dari sisi UI, jadi balik lagi. Kalau misalnya tadi Bung Al, Bung Katis bilang menurut our taste gitu loh. Sebenarnya UI ini subjektif. Gua ngerti banyak sekali yang demand ke kita, ayo dong
UI-nya Poco kalau bisa lebih mendekati ke pure Android, lebih simple, lebih ini. Nggak ada masalah. Kita terus terang sebenarnya emang sekarang kita cuma launcher doang, Poco launcher, tapi kita on development untuk Poco UI. Berarti You heard it first. ada cabang itu apa? Ada benih. Iya, ini- Benih itu ada berarti ya. Kalian dengerin. Harapan ada. Ada harapan. Dengar pertama di Energy ya. Ingat ya. Jadi please apa ya, bear with us. Kita kan new brand. New brand itu banyak banget yang development yang perlu dibutuhkan. Jadi apalagi kalian kita tuh selalu mendengar kalian kasih masukan ke kita, kasih masukan. Semakin banyak masukan, semakin banyak kita bisa menentukan nih mana yang terbaik nih buat ini. Cuman kita emang mungkin nggak bisa menyenangin semua orang ya, karena beda-beda kemauan semua orang gitu. Karena memang setuju ya. Gue itu salah satu yang gue sedih dari MIUI terbaru itu adalah Sedih banget ya. Justru ketika MIUI di Xiaomi tidak bisa lagi pakai Poco Launcher, sumpah. Karena gue kalau misalnya gue pakai Xiaomi, gue pasti dulu install Poco Launcher. Karena menurut gue it's a better launcher dan di Xiaomi once juga. Karena gue bisa ganti icons. Iya. Gue pecinta ganti icons gitu ya. Ini harus telepon PR-nya Xiaomi. Awas tuh, hati. Terus dari list apps-nya juga lebih enak. Oke. Gue lebih suka, tapi kan sekarang udah nggak bisa lagi ya, di blok tuh, udah nggak bisa lo install Poco Launcher di HP Xiaomi udah nggak bisa lagi. Jadi ya memang gue sense itu dari launchernya pun kita bisa merasa. Tapi ngomong-ngomong, tadi Bung Al bilang, gue tuh target marketnya Poco banget gitu. Berarti ini masih Gen Z dong lo, si gamers Gen Z gitu ya. Tapi tadi ngaku-ngaku udah main CS dari tahun 2000-an. Tapi nggak apa-apa, itu ininya. Kita targetin ke anak muda dan orang-orang yang berjiwa muda. Jadi masih benar-benar. Gue jiwa muda, always forever 21. Bro, jadi gini ya, selanjutnya itu gue pengen bicarain alur atau decision making proses untuk mendatangkan produk ke Indonesia. Ya, kadang kita lihat ada produk yang rilis di India keluar, di Indonesia enggak, gitu kan? Contohnya kayak ekspor GT waktu itu men ya. Itu gimana sih? Maksudnya yang nentuin lo sebagai bos Poco Indonesia atau ada sebuah tim khusus yang melakukan riset A, B, C, oh ini kita punya market nggak cocok nih barang. Seperti apa gitu decision making prosesnya? Atau kena veto dari Xiaomi. Jangan. Bro, lu jangan masukin itu lah bro. Nah, jangan masukin itu dong. Aduh, kamu gua nggak bisa jualan nih. Kan gitu lagi jangan. Kan untuk ngerusak pasar brand lain, jangan brand ini. Iya. Lu jangan gitu dong bro, lu masukin itu salah saya bro, jangan bro. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk menentukan sebuah produk roadmap, kita sebut roadmap produk 1 tahun itu kita bersama-sama, ada tim bersama-sama yang menentukan. Jadi itu udah ditentukan tuh 1 tahun. Dan kayak misalnya sekarang nih, kita udah tahu nih tahun depan produk apa aja yang kita dibawa gitu loh. Oke. Intinya extreme performance, extreme price. Intinya tahun depan. Nanti. Oke. Nah, apa yang mendasarin kenapa kita membawa produk? Karena pertama itu ada 2 hal. Satu adalah riset dari kita. Oke, kita lihat dari beberapa produk-produk yang sudah kita bawa. Terus kedua adalah dari masukan dari fans. Karena kita mendengar komunitas. Oke. Kemarin kita sudah ngasih tahu nih. Tahun lalu itu kita digempur habis om. Kita digempur habis. Kenapa Poco Indonesia nggak bawa Poco F3 GT? Oke. Kita udah ngasih tahu kalau misalnya Poco F3 GT itu bukan global. Bukan produk global, itu cuman ada di regional tersendiri, regional di India gitu loh. Jadi secara global pun Poco F3 GT itu nggak ada gitu loh. Tapi masih banyak itu. Sampai akhirnya kita melihat, oke, untuk next kita akan lihat nih mana yang lebih diprioritaskan. Makanya hadirlah Poco F4 GT gitu loh. Jadi kita kan mendengar nih, kita mencoba mendengar. Ternyata pada saat ini pertanyaan kan karena Poco X4 GT nggak masuk. Ternyata pada saat kita emang kita sudah memutuskan gitu loh, Poco X4 GT nggak masuk, wah masih banyak nih, wah Bung Andi out langsung. Bung Andi out. Ada efeknya. Ada Bung Andi out gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita loh
Bro, kayaknya ini fans Poco ini sadis juga ya, mau bosnya sendiri disikat kayaknya ya. Jadi kita dari tahun lalu kita sudah bikin mapping gitu loh, kita udah mendengar gitu loh. Nah, yang ini makanya kemarin waktu itu pada saat live itu udah mana nih nggak ada Poco Xiaomi Bung Andi out. Yang mana tadi yang ngobrol? Coba nanya, ayo ngobrol langsung deh kita live gitu loh. Lu maunya gimana? Gitu. Jadi itu sih dasarnya. Jadi pertama adalah kita sudah riset. Yang kedua kita mendengar dari komunitas. Contohnya itu tadi Poco F3 GT, Poco F3 GT itu kita diiniin, kita announce pada saat itu wah GT nggak masuk di Indonesia. Sekarang kita bawa Poco F4 GT di ini lagi, tapi emang ya memang begitu Pak, susah memuaskan Pak, susah memuaskan semua orang, susah memang. Tapi tenang, karena tapi di situ satu sisi kita selalu melihat dari yang lain, berarti banyak banget nih yang expect-nya lebih tinggi tentang Poco. Tenang, kita selalu menjawab permintaan kalian. Tapi jangan lupa bro, problem bagi para brand-brand begini ya, problem utamanya sebenarnya satu, kalian pada minta. Ya, minta masukin dong, begitu dimasukin nggak beli lagi. Iya, itu nyari ribut tuh namanya. Beli, kalau udah datang dimasukin beli ya. Gue mau nanya bro, kalau seseorang yang punya produk Poco, baik di Jawa maupun luar Jawa, kalau produknya itu rusak misalnya, mau klaim itu bisa ke Xiaomi Store juga apa enggak? Atau harus nyari Poco Store gitu misalnya untuk service? Baik di Jawa maupun luar Jawa ya? Luar Jawa itu langsung aja, karena kan produk Poco juga masih ada di store-nya Xiaomi gitu loh. Kita beda brand, tapi emang sebagai new brand kita masih sangat disupport. Jadi dari UI-nya kita juga masih menggunakan MIUI, launcher yang berbeda. After sales-nya juga, dari factory-nya juga kita masih sama. Dan why not kita dapat support ini, dan kita menjadi lebih fleksibel untuk melebarkan strategi kita. Soalnya banyak yang nanya terkait pertanyaan ini, karena sekarang kan udah split gitu kan istilahnya kan. Gue bisa nggak nih bawa produk Poco ke service centernya Xiaomi? Terjawab bisa artinya. Sebenarnya itu informasi ada di box kita. Di situ ada keterangan kalau misalnya ini daftar-daftar service centernya, kalian bisa buat di mana. Tips and triknya juga ada. Insight bro. Kan tadi gue bilang gue target marketnya Poco sebenarnya. Jadi gue mau kasih tahu kalau target marketnya kayak gue gitu suka malas baru baca begitu. Jadi namanya buka kotak gue apa itu unboxing, gue mau main gitu. Kadang-kadang dalam isinya gue ambil charger, lo lihat di channel kita nggak ada unboxing, itu hampir nggak ada. Buka kotak, sobek, ambil charger, main. Tapi lo jangan gitu. Lo kalau buka kotak berarti lo nggak menghargai Bung Andi karena ada fotonya sekarang kan. Iya, lo jangan main bumbung aja lo. Nah ini balik lagi ke sedikit serius lah. Soal software update. Nah ini ada yang nanya dari channel Telegram, update software itu jaminan update software berapa lama sih Bu? Terus kedua, ini kalau pertanyaan kedua dari gue nih, gue penasaran ya, kan gue pengguna Xiaomi dari dulu, dari sebelum masuk resmi. Gue adalah salah satu generasi pertama yang hunting di seluruh ITC nyari produk Xiaomi Mi 3. Dari Mi 3 itu gue termasuk yang hunting seluruh Jakarta buat nyari produk itu. Nah, jadi gue merasakan update software di China terutama, yang versi China itu gila, tiap bulan pasti ada Pak. Cuman itu tidak kita rasakan di Indonesia. Mau Poco, mau Xiaomi. Kalau misalnya untuk update ya, Android update itu sebenarnya kita sering banget informasi. Android update itu di produk Poco itu kita sudah memberikan zaman 2 kali. Security update itu 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, kalau misalnya kenapa dibanding ini? Kenapa di Cina tuh cepat banget update-nya? Kenapa di Indonesia beda? Atau bukan di Indonesia aja tapi di negara-negara lain juga gitu. Karena setiap negara itu Pak, itu emang perlu penyesuaian. Makanya kenapa update-nya, jadi kalau misalnya nih, jadi permasalahan-permasalahan bugs-bugsnya itu juga beda-beda setiap negara. Karena emang ada penyesuaian lokal. Jadi paling gampang adalah band. Dari band-nya itu kan beda-beda. Beda band di Indonesia sama di band Cina itu udah beda. Band itu Frekuensi. Nah, itu aja tuh memang harus ada penyesuaian di Indonesia. Bahkan pada saat nanti pas di factory visit itu 4G dan 5G itu tesnya beda.
4G dan 5G itu beda. Makanya ini yang membuat mungkin agak sedikit lebih lama dibanding China untuk frekuensi bugnya. Tapi balik lagi, setiap ada bug sebenarnya kita sudah menyediakan tadi aplikasi tadi suggest and feedback. Itu yang sebenarnya paling cepat untuk kita tahu apa aja nih yang kalian alami. Alright guys, ini sudah di akhir dari sesi kita. Bung Andi, terima kasih banyak. Sama-sama, Bung Satis, terima kasih. Yang paling gue appreciate banget sebenarnya adalah gue sangat berterima kasih bahwa semua pertanyaan ini tidak melewati filter apapun, mantap ya kan? Dan dijawab pun udah kayak tanpa filter juga. Gak ada tuh jawaban-jawaban diplomatis ala orang brandnya, gak ada. Hebat, mantap loh. Jadi gue sangat berterima kasih banget. Kawan-kawan, kalau kita undang lagi di lain waktu, mau ya Om ya? Siap dong. Ya. Kali-kali kita main di kantor, kita udah balik nanti. Oke, alright guys, sekian aja video dari K2G kali ini. Gue Alisa, Gue Satish, Dan gue Bung Andi. and this is K2G. Kita tunggu racun-racun berikutnya. Bye guys. ciao.